dari cerita-cerita orang-orang tua dan juga yang gue lihat sendiri bendanya ini kan, objeknya. Iya. Jadi jenglot ini dipercaya adalah orang zaman dulu. Mereka menuntut ilmu. Itu ilmunya namanya rawa rontek. Rawa rontek tuh bukan yang silat itu ya? Enggak, dia tuh ilmu rawa rontek. So tahu banget hidup lu pokoknya kalau mati selama jasad lu masih nyentuh bumi dia hidup lagi. Oh, kayak gitu. Oh, immortal gitu. Ya, immortal. Jadi kalau lu diputus, lu dibunuh, potong pala, potong apa, ini nggak boleh diternakan bumi. Mereka tuh kalau nggak buang di laut, di sungai, digantung. Jadi dia ntar mati sendiri, gitu katanya gitu. Tapi ada yang bilang, oh nggak mati, dia kan jadi immortal ini. Nah, yang gue percaya adalah kita balik ke masalah si jenglot ini, orang menuntut ilmu sehingga dia tua akhirnya dia mati katanya. Nah, dia tidak betul-betul mati. Jadi tubuhnya semua masih hidup tapi dia mengkerut, mengecil. Mengecil akhirnya jadi sosok jenglot yang namanya jenglot ini. Nah, jenglot yang beredar kalau ada di video, di apa segala macam, itu dibikin sama orang. Nah, ini yang menariknya. Atau ada yang gimana? Ada yang bisa bikinnya. Jadi kalau teman-teman tahu itu sebenarnya ada di Rawabening, Pasar Jatinegara. Itu di pasar lo bisa beli jenglot. Iya, luar biasa. Dibuat dari biasanya tulang ayam, monyet, gitu, kodok. Jadi dia kreasi orang lah kalau buat nipu ya. Ya enggak, mereka bisa buat kayak bentuk gimana gitu. Kayak seolah-olah kayak manusia kayak gitu-gitu. Mereka lihai itu untuk nipu ya, yang nipunya. Tapi kalau yang benernya itu memang untuk buktiinnya itu salah satunya gampang. Karena gue pernah buktiin sendiri. Dulu banget ada satu orang udah almarhum. Dia punya 4 jenglot di rumahnya. Ya hebatnya Cal. Jadi cara buktiinnya, gue stay di rumah dia 1 malam. Pintu rumah dia nggak pernah ditutup, dibuka terus. Kunci mobil, motor ditaruh di motor, nggak pernah dibawa masuk ke dalam rumah. Tapi mobil, motor tidak pernah diambil orang. Kenapa? Tidak pernah. Karena itu kekuatan jenglotnya. Sehebat itu. Jadi jenglot ini dipakai orang untuk beberapa orang spiritual, terutama untuk melindungi harta. Dan juga banyak ya, bisa lindungin harta, bisa untuk manggil customer, rezeki apa segala macam, itu bisa si jenglot ini. Tapi yang utamanya adalah dia melindungi. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngerampok mobilnya, motor atau masuk ke rumahnya, roh jenglotnya ini yang menyerang langsung ke orang itu. Jadi orang kaget, bisa gila kalau ngelihat sosok si makhluk astralnya ya, astral si jenglot ini itu. Dan gue semalaman di rumah dia, gue buktiin sendiri tidak ada. Motor gue pun jadi korban. Gue yang kayak yakin gue kehilang, mati gue digantung bapak gue nih gitu kan. Tapi ya bener. Satu malaman itu motor gue masih di situ, kuncinya masih di situ, tidak ada yang nyentuh. Rumah dia rame loh, orang lewat. Gitu. Dalam artian bukan rame di pinggir jalan ya, dia di gang yang daerah agak sedikit suburban gitu, yang di luar kota, yang kita dengar dari orang-orang situ ya kalau ada apa ya pasti hilang. Hilang gitu kan. Dia buktiin gini juga, misalnya kalau motor mungkin rumah gue ada apa orang nggak, lu taruh aja duit. 50.000 aja di depan gerbang gua, asal masih di dalam area dia ya. Taruh aja duit di situ 50.000, nggak ada orang yang mau ambil. Gua bilang ini sih nggak mungkin, gua bilang. Gua taruh, duit itu masih ada pagi, nggak ada yang ngambil. Sehebat itu jenglotnya. Itu cara mau buktiin jenglot punya power nggak punya power. Tapi dia minta apa emang sama lu? Siapa orang si itu? jenglot ini. Kalau misalnya dia lu piara gitu. Nah itu kan gua pernah dengar ceritanya kayak. Ada minta darah lah, dengar kan gitu. Katanya minta ini, minta itu, katanya apa iya benar? Ya memang katanya. Jadi setahun sekali dia minta darah, tapi itu memang dipakai suntikan yang kecil itu dimasukin ke mulut dia tetesin aja gitu. Itu cuma 10-15 tetes doang sih. Ada yang mereka makan berlian, jadi beli berlian masukin ke mulutnya tiba-tiba hilang gitu. Ada yang emas 3 biji, emas itu beli 5 biji. Mas 22, Mas 24 masukin ke mulut. Darahnya darah apa? Manusia? Darah manusia. Ada yang tergantung mintanya, kalau memang kesanggupannya darah babi misalnya atau darah ayam ya udah. Tapi kebanyakan yang powerful darah manusia. Jadi kan sebenarnya jenglot ini di tingkatan, nggak cuma
Semua ditingkat, ada yang super, ada yang biasa, ada yang gitu. Nah, kalau yang lu mau bikin dia jadi super power, ya lu kasih darah manusia, gitu. Belinya di mana ada? Gua nggak bisa ngomong di sini, terlalu bahaya. Ada yang Tapi jual. nggak dibunuh, orangnya Ada nggak yang dibunuh. jual. Ada yang jual. Ada yang jual darahnya. Itu memang bisa dibeli. Ini darahnya dari sembarangan orang atau orang khusus? Sembarangan orang. Sembarangan orang. Kalau Darah mau, kita sendiri juga bisa? oh jangan, justru jangan pakai darah kita atau darah keluarga kita. Oh, nggak boleh. Bahaya, nanti kita bisa dimakan, gitu. Jadi mesti dari orang lain. Kita memang membeli darah itu, gitu. Jadi memang ditetesin ke mulutnya aja. Ada yang setahun sekali, ada yang tiap malam Jumat, ada yang tiap malam Jumat Kliwon, ada yang tiap bulan, macam-macam lah, tergantung kelas si jenglotnya. Lu beli, waktu lu memaharkan, ini kelasnya apa? Itu yang mesti ditanya. Kalau Sehebat- gue boleh tahu, Mang, harganya berapa sih? Sekarang jenglot itu ya 10M lebih ada kali. Yang 10M yang super. Yang paling biasa nih berapa? Ceban dapat gak? Nggak dapat. Kalau yang biasa sih 10.000. Waduh. Lu mau beli apa Pop Ice? 1M 8 juta 1M lah sekitar itu. Itu yang paling murah. Yang paling murah. Yang super power tuh 10. Yang 10M bisa 10, bisa lebih 30M juga ada yang sehebat itu. Makanya ini aja ya si Om, gua tahu kenal dia aja tahun 96. Ya Oke. zaman gua masih SMA tuh gua naik motor. 96. Itu aja jenglot dia satu harganya 3M tahun 96. Kali 10 Anda lah ya bayangin sekarang. berapa itu. Itu gue tanya kok, berapa Om beli yang kayak gini, yang super power ini, yang sampai 3M? Dia bilang, dan dia punya 4. Gila. Ya makanya gue heran, kok bisa motor oke lah, rumah lu lah, orang nggak mungkin berani masuk lah, lu Iya. mah bullshit speak babi lah. Iya. Taruh aja duit, dia kayak tahu lu hati gue ngomong, lu tahu itu duit sih, 50.000, nggak bakal orang ambil lo. Sampai pagi cal nggak ada yang ngambil, itu orang mundar mandir loh. Mundar mandir dengan berbagai gila. macam, ada ini itu segala macam, abang-abang yang jual bakso, ada tukang sapu jalanan, tukang sampah apa, nggak ada yang berani ambil. Asal masih lewatin dikit aja, gini. Itu kan 3 foot aja udah, seolah-olah kan uang jatuh kan. Iya. Heeh. Ini enggak, sampai pagi nggak ada yang ngambil. Gile. Se-powerful itu ya? Sehebat itu, jadi jenglot. Jadi gitu guys. Dari jenglot kita pindah dulu ya. Ini jenglot cukup menarik ya. Ya. Bisa jadi peluang bisnis. Oh, sampai sekarang udah peluang bisnis, makanya itu gue bilang tadi, orang bikin-bikin dari Yang mayat, bohong-bohong. mayat mayat apa jadiin bohong-bohong itu. Dijadiin bisnis, Pak. Bisa matanya nyala-nyala gitu. Awas guys, berarti lu kalau Ting, ting, beli jangan cari yang di pasar-pasar lah. Iya, matanya nyala gitu, terus bisa berdiri. Karena ada device-nya. Itu apa? Pakai Jenglot. Bluetooth? Pakai Bluetooth? Ya mungkin ya dia pokoknya di sini dia dukunnya pegang begini. Nih Pak, dia bilang nih bisa. Dia pura-pura baca. Matanya ini merah-merah, dia bisa berdiri begitu, terus dia tidur lagi, dia giniin, tidur. Padahal kan dari tangannya tidur, naik gitu. Ada Ini yang lucu ketipu. banget, anjir. Ada yang ketipu siapa? Orang kaya loh, yang katanya sarjana, orang pinter ketipu loh sama jenglot-jenglot begituan. Jenglot-jenglot device. Iya, device. Mending kalau ya orang susah atau apa ya. Enggak, orang kaya bisa ketipu sama gitu-gituan di tit bangun. Tutup lagi. Untung tuh jenglot nggak bunyi ya. The Bluetooth device has been connected. Iya, oh ya udah nggak gitu. Dia nggak beli di Cina. Oh, dia nggak beli di Cina. ya Kalau pasti gitu. beli di Cina keluar tuh ya. Keluar. Suara perempuan. The Bluetooth device is ready to pair. Ketahuan speaker lu pasti 100 sampai 200 ribu tuh. Keluar tuh suara. Nah, untung tuh jenglot bukan speaker ya, keluar tuh deh suaranya. Itu ngedip-ngedip doang. Oke deh guys, kita lanjut dari jenglot ke apa ya? Nah, tadi kalau jenglot kan buat jaga apa dan segala macam. Iya. Kalau ada yang ngirim santet. Oh. Nah, Waduh, kalau santet sih. santet kan biasa kita kan taunya ke tetangga, ke keluarga kita, apa segala macam. Kenapa nggak lu bisa santet ke misalnya ada siapa ya orang penting yang nggak lu suka gitu? Oh, ini pernah orang ada yang ini. Ada yang pernah nantangin gua gini, nanya gitu kan. Dia skeptis lah, orang skeptis. Lu juga kenal ke orangnya ini. Ini terinspirasi dari pertanyaan Siapa dia. ini? Jadi penasaran gue. Ada itu, mantan bos lu. Goblok. Kalau orang katanya, ya bisa santet katanya. Santet itu Iya. ada sakti.
Kenapa nggak santet Kim Jong Un aja gitu? Iya. Kenapa nggak santet Korea Utara dah? si A, si B, apa namanya? Biar nggak perang tuh pokoknya Rusia misalnya raja gitu. atau presiden-presiden yang gimana gitu. Santet aja itu katanya. Sekarang gini Pak, pertanyaan ini dulu pernah gua alami ketika muda juga gitu loh. Maksudnya gua juga bukan orang yang gampang percaya semua, dulu gua tanya-tanyain kayak gitu. Nah, dari hasil penelitian gua atau pengamatan gua dan pelajaran gua ada dalam spiritual bersama guru-guru ini, kenapa kita nggak bisa nyantet mereka? Karena mereka itu orang-orang besar yang mempunyai berkat dari Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Makanya kenapa di kitab suci agama manapun yang namanya seorang pemimpin itu tidaklah gampang, dan Tuhan yang memilih mereka menjadi pemimpin. Ya, jadi kita mesti ingat lagi tuh satu pasal di kitab suci manapun, semua hal yang terjadi di muka bumi ini tidak akan terjadi tanpa izin Tuhan. Bahkan daun jatuh aja itu semua ada izin dari Tuhan. Ya, jadi kenapa mereka nggak bisa diguna-guna? Bisa kok, bukan nggak bisa, tapi tidak semudah yang Anda kira. Itu berat banget, dan mereka tuh diprotek oleh sinar Tuhan sendiri, oleh sinar ilahi. Walaupun dia jahat, walaupun dia jahat, dia lalim, ketika dia menjadi pemimpin, memang dia sudah ada apa ya orang bilang takdirnya lah. Udah ada garis kehidupannya. Nah, dia jahat apa enggak di kemudian hari dia memimpin itu kan karena lingkungan, karena tekanan politik atau apa, kita nggak tahu, gitu. Pikiran kita belum sampai situ karena kita belum jadi kayak mereka. Tapi yang gue percaya satu hal, terutama keyakinan gue adalah ketika seorang menjadi pemimpin karena memang ada karmanya. Dia menjadi seorang pemimpin, dan itu tidak mudah karena karma baik yang mereka punya luar biasa banyak yang dia tabung dari masa lampau sehingga dia kelahiran sekarang jadi pemimpin. Ya nggak semudah itu lalu santet atau lu guna-guna lu apa, tidak semudah itu. Jadi orang bilang, oh mungkin katanya dia punya ini kali pegangan segala macam gitu. Nggak semua. Tuh George Bush, iya, zaman perang sama Saddam Hussein pegangan apa? Dia kan orang Barat, nggak ada pegangan apa-apa. Iya. Nggak bisa semudah itu lu iniin dia, nggak bisa, karena dia memang tadi gue bilang dia punya sinar Tuhan yang begitu kuat di badan dia sehingga dia tidak bisa disakiti oleh orang. Oke, jadi emang ini adalah orang-orang terpilih gitu gak sih? Yes, jadi pemimpin adalah orang terpilih gitu. Dan santet ilmu yang tapi kalau ditanya susah. Bisa apa enggak? Bisa. Bisa, tapi susah. Banget, maha susah. Ya, sacrifice-nya berat lah, mesti lo korbanin gitu untuk menuju ke situ. Oke, ngomong tadi George Bush orang Barat, kita ke Rusia, Kim Jong Un apa segala macam. Yang awal kita bahas setan, setan ini, hantu-hantu ini, bisa nggak sih pindah-pindah ke negara-negara ini sebenarnya? Bisa. Serius? Bisa. Hantu pocong tiba-tiba di Korea Utara? Bisa. Nah tadi kan gue bilang kembali yang awal tadi, Cal. Bagaimana persepsi lu mau lihatnya jadi apa aja? Karena manusia sudah terlalu ngelihat cerita apa, kan namanya dia hidup bersosialisasi, dia pertemuan cerita, nonton film, ini segala macam. Ya dia ngelihat apa yang di negara dia itu gitu. Jadi ketika misalnya ada kiriman hantu dari sini ke sono, ya dia lihatnya sesuai dengan apa yang dia yakini gitu. Dia lihatnya ya itu. Gitu. Misalnya apa sih contoh hantu Jepang, perempuan bermulut sobek. Perempuan bermulut sobek di Indonesia kan nggak ada. Tapi orang Jepang yang tinggal di Indonesia, kalau dia ngeliat hantu bermulut sobek, ya dia bisa lihat karena kan dia yang percaya bahwa ada sosok hantu perempuan yang dia tahu adalah mulutnya sobek. Ketika dia benar-benar melihat kuntilanak, ya yang dia lihat adalah kuntilanak itu mulutnya sobek. Gitu. Iya. Oh. Kayak gitu. Karena lagi ke pikiran manusianya. Ya? Karena wujud asli mereka adalah mereka hanya sebuah energi gitu. Sebuah energi. Nah, kita menerjemahkan, mengejawantahkan energi itu dengan pikiran kita. Tunggu. Tadi apa kata lu? Pengejawantahkan. Ini bahasa apa? Gue baru denger seumur hidup. Bahasa Indonesia yang benar-benar loh ini. Seumur hidup gue baru pengejawantahkan. Iya, pengejawantahnya. Ini apa? Translate, menerjemahkan. Kalau penerjemahkan bahasa, kalau pengejawantahkan tuh banyak artinya. Jadi
Pokoknya intinya otak lu menerjemahkan energi ini menjadi apa yang lu yakini jadi apa gitu. Oke, jadi balik lagi ke otaknya manusia itu sendiri. Iya. Bang, sebelum lanjut gue boleh pause dulu gak? Gue kebelet kencing. A few minutes later. Oke guys, kita lanjut lagi. Oke. Kalau tadi kita udah ngomongin santet, hantu dan segala macem, lanjut lagi. Ngepet. Alias ngepet. Kenapa orang ngepet jadi babi? Kenapa orang ngepet? Nggak selalu. Kenapa? Nggak selalu. Nggak selalu. Bisa jadi apa aja? Kembali lagi ke tadi gue bilang ke jawaban pertanyaan yang sebelumnya. Orang sudah tahu yang ditanamkan di otak semua orang Indonesia adalah ngepet jadi babi. Babi ngepet. Mereka nggak pernah dengar kampret ngepet, tikus ngepet, ayam ngepet, bebek ngepet. Nggak ada. Karena apa? Ilmu ngepet sekecil-kecilnya tikus, sebesar-besarnya babi. Oh gitu. Lu bisa jadi tikus? Bisa. Dan ada ilmunya itu ngepet jadi tikus, nyolong bisa. Ngepet jadi ular. Oh iya, sekecil-kecilnya ular. Bisa. Jadi itu bisa jadi apa aja sebenarnya? Ya itu tadi, sekecil-kecilnya ular, segede-gedenya babi. Tapi beneran ada yang bisa ngepet jadi babi? Ada. Ini beneran ada? Bener ada. Bener ada ilmunya. Bener ada. Kan bilangnya nyari duit ya? Nyari duit. Si duitnya ini diapain? Nah, kenapa mereka jadi itu? Jadi si babi ini. Kenapa? Karena kan nggak dicurigain. Kalau daripada lu mengendap rumah orang, lu nyolong kan, lu maling. Kalau babi kan, babi. Tapi kan di Indonesia nggak makan babi, jadi kalau ada babi kan kelihatan. Nah, kalau babi jadi ngepet. Cerita ini dari mana dulu? Itu tuh. Makanya cerita dari mana dulu? Karena kalau di luar itu mereka jadi anjing, mereka jadi kucing, mereka jadi. Kenapa nggak di Indonesia jadi kayak gitu? Nggak di Indonesia, cuma di daerah mana dulu, gitu loh. Kalau lu babi ngepet ada di daerah Serang, mati lu. Yakin? Di Serang mati. Di Jakarta dari dulu juga kita dengar kan ada babi ngepet gitu. Di Depok babi ngepet gitu. Nah, ini babi ngepet kan ternyata nggak benar. Iya, sampai ditangkap ternyata babi benar. Siang babi. Dia siang berbuat siang nggak tetap aja jadi babi. Oh ini emang babi, bangsa. Emang itu babi. Nggak tahu siapa orang beli babi kalau babinya lepas itu doang. Katanya sih pemuka agama yang beli. Jadi gosip guys. Jadi gosip. Pemuka agama siapa tuh? Ada Pak, pemuka agama setempat ternyata. Oke, nanti kita Jadi katanya biar namanya naik, dia bikin isu ini. Dia beli babi itu seharga 1,5 juta kalau nggak salah. Mendingan dia beli kambing ya bisa buat kurban. Babi mahal loh. Ya mungkin karena sana nggak ada yang beli kali ya, nggak ada yang makan babi gitu di Depok. Mungkin juga sih, paling belinya di Kapuk. Nah, belinya di Kapuk. Banyak yang jelek-jelek murah itu banyak. Nah, babi penyakit yang nggak laku di Kalau dia beli babi yang putih kan, babi putih mahal. Curiga, mahal. Jadi belinya hitam-hitam aja. Agak dekil-dekil gitu. Agak dekil-dekil gitu biar percaya bahwa nih orang gitu ya. Padahal nggak babi beneran. Nah, kenapa sih orang di Jakarta tuh atau ya yang kita tahu lah gitu. Babinya babi apa ngepet tuh jadi babi gitu. Ya itu. Karena orang pola pikirnya tuh babi untuk ngepet pasti babi. Enggak semua. Dan ilmu ini kan sudah jarang dipraktekin juga. Udah nggak apa ya? Udah hampir nggak ada. Udah nggak valid lah, udah out of date banget. Udah nggak pernah. Sekarang ada yang namanya nipu online. Nah, itu lebih bagus daripada ngepet. Cepet lagi duitnya. Mama saya sering kena korban itu. Ada yang nelpon polisi nih. Ini Ical lagi di kantor. Nggak mungkin guys. Nah, itu yang sekarang. Jadi ilmu ini sudah nggak hampir hilang lah kalau. Hampir hilang lah ya. Hampir hilang. Oke, dikit lagi ada. Kalau tadi udah ngomongin santet, hantu dan segala macam, sekarang ke tempat apa sih yang paling horor? Kuburan. Nggak. Pasti, bukan. Orang selama ini tempat paling serem kuburan, bukan. Itu taman hiburan. Kuburan itu. Hah? Maksud lu? Bapak coba ya aduh saya kalau sebut nama ntar nggak enak lagi. Ada beberapa kuburan di Jakarta. Gitu ya enak ya. Itu jadi tempat mesum, Pak. Ada. Oh iya, kalau itu saya pernah tahu. Orang bisa semlehoi di atas kuburan itu ada. Ada tempat mabok paling enak di kuburan. Siapa yang mau gerbek lu? Iya benar. Mabok di kuburan, nyipet di kuburan, nyuntik di kuburan, genjo di kuburan, nyabu di kuburan. Nah, itu tempat hiburan itu, taman hiburan. Jual diri di kuburan ada. Benar. Ada di beberapa kuburan di Jakarta itu ada tempat pelacurannya di kuburan. Ada. Semlehoinya juga di situ. Semlehoinya di kuburan juga. Gitu loh, ada.
Ada. Ini udah jadi saran, makanya kalau dibilang dia serem, itu orang udah mati semua kok, apa yang serem? Orang udah mati semua. Iya sih, bener. Nah, kalau lu lewat Tangerang juga kuburan Cina tuh yang gede. Tanah Gocap, Tanah Cepek. Iya, Tanah Cepek jadi bengkel kan. Nah, itu. Nggak, itu mah orang udah mati semua nggak serem. Yang serem itu apa ya? Blok M. Itu serem, Blok bagian M. Mana aja Mangga nih? Besar, serem itu. Itu daerah Brong namanya. Daerah Brong, serem itu. Mohon maaf tempat lu. Tempat main saya dari kecil itu. Kita lebih takut sama manusia. Iya sih benar. Kalau yang begituan mah nggak usah ini. Yang takut manusia justru. Karena mereka bisa lebih sadis daripada setan. Langsung menyakiti Anda langsung. Nah, itu. Apalagi yang cuma lewat chat doang tapi bisa nyakitin. Nah. Yang lain itu, Pak. Maaf ya, kita selama ini jadi curhat temen doang. Anjing lah lu. Temen, lu udah gue beliin semua aja anjing. Temen kata lu. Kan aku cuman iseng, kok kamu baper loh. Bangsat, gua santet. Nah, itu gua santet. Itu gua santet. Gua santet. Bisa. Oke. Kesel gue. Gua lempar ada kuburan. Nah, kalau tadi ngomongin tempat, nah biar kita ngejaga rumah kita atau kalau kita lagi pergi kemana, ke nginep, biar nggak horor tuh gimana? Ada nggak? Saran gue sih lebih ke ini ya kali ya, kalau pengalaman gue. Kalau rumah kita mungkin ada segmen berikutnya. Cuma berhubungan dengan kerjaan gue tour guide, orang sering nanya ke gue cerita-cerita horor itu kalau di hotel-hotel gitu. Iya. Hotel gini-gini, tuh mereka cerita ini. Cara-caranya adalah sebenarnya yang paling mudah. Ini gue kasih yang paling mudah dulu. Yang paling mudah 3 tahap. Ketika mau masuk, ketuk pintunya. Biasanya petugas hotel dia ngerti, dia ketuk sendiri. Cuma ketika ini dipraktekkan, beberapa manajemen hotel sudah melarang karena tamunya kepo. Ya sekali lagi budaya kepo orang Indonesia. Kenapa Mas diketok? Kayak Karen Diner. Iya. Kenapa Mas diketok? Ada apa Emang ya? ada apa? Kenapa Mas diketok? Nah itu. Akhirnya beberapa manajemen nggak usah lah ketok-ketok. Udah biarin aja masuk gitu kan. Nah sebenarnya kita yang bisa ngetok. Nah ada beberapa. Sekarang kan udah modern nggak kayak dulu. Kita di escort sama si ininya bellboy-nya dia bukain. Kita bisa buka sendiri. Nah itu bukanya adalah ketuk dulu 3 kali, masukin kunci, cetek, dan ting, lu ketok 3 kali, lu buka, lu mundur, jangan mundurnya lebay, mundur selangkah tapi selangkah setengah langkah tipis lah, kayak lu minggir dulu, pergi dulu, dulu, jangan kayak gitu kayak sengaja begitu, jangan, itu juga nggak bagus cara itu. Mundur dikit, tok tok tok, buka, mundur dikit. Masukin kunci, masuk ke kamar ya. Hal pertama yang lu lakukan, buka semua air semua wastafel, tombol flush, air shower semua buka. Biarkan kurang lebih 1 menit, 1 menit maksimum biar dia kebuka itu air kan. Nah, kedua ranjang ya, lu tepak 3 kali, brak, atau lu angkat. Kalau lu bisa angkat kasurnya, lu angkat aja dikit, plek gitu doang salat. Atau lu tepak aja 3 kali, tak, dah. Matiin semua air, dah. Itu udah clean tuh. Itu menandakan bahwa gua datang, apapun lu yang ada di sini, mohon keluar dulu, mohon kita peace, kita ini dulu deh gitu. Nah, gua mau stay di sini, kayak gitu. Syaratnya itu doang. Kalau yang 3 yang mudah ya. Kalau yang lain ada itu beberapa, kita mesti ada pakai gini gitu. Oke, paling gampang itu tuh guys, boleh diingat. Yang paling gampang, yang sering dilakukan, ini juga petunjuk dari beberapa guru, itu langkah yang paling mudah supaya enggak. Kecuali, nah itu kamarnya bekas apa ya itu lain cerita. Ya itu lain cerita lah. Itu ya udah GWS aja guys. Nah, kalau itu sih mendingan ya bisa nanya di kolom komentar. Iya. GWS. Bekas pembunuhan. Kalau ditanya emang kalau yang bekas ini gimana GWS? Gak ada jawabannya. GWS. Gak ada. Kalau itu pribadi ya gua kasih tahu. Kalau sampai itu kasih tahu. Oke. Terakhir. Ada satu hal yang gue bikin penasaran banget. Kaca, Mang. Cermin. Kalau kata orang-orang tuh portal. Bener nggak? Yes. Serius lu? Yes. Kaca adalah portal alam gaib. Makanya kenapa para ahli Feng Shui dan juga guru-guru
yang spiritual itu melarang penempatan kaca di kamar tidur, terutama di atas kepala, di pinggir, di ujung kaki. Kalau agak ke samping? Lu tidur begini nih, ini kan kepala lu. Ya, umpama gini deh, ini kepala, ini kaki. Lu tidur begini nih, ujung lu di kaca, ini nggak boleh. Kalau agak ke sini? Agak ke sini dikit nggak apa-apa. Asal lu jangan kaki lu ngadepin kaca. Atau pas lu tidur lu bisa ngeliat diri lu gitu? Itu jelas nggak boleh. Lu tidur begini, ini lu kaca. Nih, ini kaca nih. Lu tidur lihat muka lu sendiri, itu udah sial hidup lu. Oke, nggak usah ke ini bang, ke badan bang, nggak. Badan lu kena kaca, ini bagian badan lu ini sering sakit. Ke kaki lu nggak bagus. Lemas, kayak ada salah ini, salah itu, macam-macam penyakit semua dari kaki. Nah makanya penempatan kaca lebih bagus adalah di kaki, tapi kita agak ke sini. Jadi kita tidur, kita tidak melihat kita. Kalau lu selama lu tidur, lu masih bisa melihat bayangan lu tidur. Pindahin. Makanya penempatan yang lebih baik lagi sebaiknya di kamar mandi atau di toilet rumah. Jadi dia tidak harus ada di kamar tidur, itu harusnya nggak ada. Tapi ada juga yang begini menempatkannya di sini, meja rias. Kalau pengantin-pengantin kan mereka di sini. Jadi ini meja naruh ini, ini kaca meja rias, dia tidurnya begini. Gua masih oke. Agak berat tapi oke lah gitu. Asal dia tidak di atas kepala lu, kaca aja. Kalau dia di sini oke. Kalau di atas kepala kenapa? Kan kita nggak kelihatan tuh. Ini lu daya pikir, daya ingat segala macam yang di otak lu jadi nggak bagus. Nggak bagus. Dan portal yang paling mudah mereka masuk untuk mempengaruhi hidup kita adalah dari kepala. Dan jadi saat kita tidur kita lagi nggak aware gitu ya. Dan mereka bisa dari situ untuk jadi sepuasnya aja dia ngapain gitu ya. Makanya lebih baik penempatan adalah di kamar mandi. Karena kamar mandi adalah sumber yin. Kan yin yang negatif positif. Kamar mandi it's all about pembuangan negatif. Hawa negatif kita buang di situ semua. Jadi kaca ini gunanya untuk ya udah lu buang situ aja. Memang penempatan lu ada di sesuatu yang yin gitu. Jadi di situ. Dan selama ada kaca di kamar mandi, lampu kamar mandi tidak boleh mati. Dia harus nyala terus. Oh gitu. Karena supaya energi ini terbuang ke dalam kaca, biar entah dia dibuang kemana. Nah, jadi kamar mandi ini juga nggak terlalu nggak terlalu negatif lah hawanya. Gitu. Itu kalau untuk hukum kaca. Tapi kan kaca sendiri diciptakan dengan perak. Ya. Lapisan. Iya. Itu nggak ngaruh. Sama. Pokoknya apapun yang lain, misalnya bayangan kita di air lah, itu sih nggak dihitung lah. Pokoknya sesuatu yang emas, perak, kaca, plastik yang dibuat sedemikian rupa yang akhirnya kita bisa ngaca juga, itu tidak boleh ada di dalam kamar gitu. Karena dia akan jadi portal untuk ke dimensi lain. Gitu. Dan itu tidak bagus juga buat energi kita. Despite all lah, gue mana ada gue nggak kenapa-napa nih, saban hari gue ngaca gitu energi. Misalnya. Makanya kenapa orang Chinese dan dari nenek moyang bangsa-bangsa dulu menggunakan kaca untuk menolak sesuatu yang negatif juga bisa. Dan untuk memperbaiki sirkulasi yin yang ini mereka juga menggunakan kaca gitu. Jadi memang kaca ini gunanya ya kebanyakan sih untuk itu. Oke, sudah jelas guys. Rumor tentang kaca, mitos tentang kaca ternyata emang beneran menjadi sebuah portal emang. Ya. Jadi ya itu tadi pelajaran yang bisa kita ambil, kaca jangan sampai ke badan. Jadi kalau kita tidur jangan sampai ada yang nggak percaya gitu. Pengen ngerasain. Buktinya lu tempel tuh kaca. Lu tanya gua akan dengan senang hati ngasih lu, tapi kalau ada apa-apa gua nggak mau tanggung jawab. Nah, itu lu cobain bisa. Tuh. Lu tidur lu pakai kaca tuh gini. Enggak, kalau maksudnya portal gaib gitu, gua mau buktiin, gua kasih tahu caranya, buktiinnya sendiri. Nah, dengan senang hati gua kasih, tapi ya udah kalau lu ada apa-apa lu jangan salahin gue. Itu resiko lu sendiri. Boleh dicoba guys yang penasaran, yang mungkin nggak percaya. Ya, terus tapi balik lagi, kepercayaan balik ke diri masing-masing. Tapi kalau kepo mau nantangin gue dengan senang hati melayani tantangannya. Iya, jadi kalau kalian kepo mau taruh kaca pas lagi tidur, kelihatan diri lu tuh saban hari kan.
Boleh. Kita cobain atau sehari, 2 hari, 3 hari aman, misalnya sebulan, coba ntar toto kenape. Nah, bengong ini tidur, kacanya senyum. Kalau gue merasa gue nggak senyum, malu. Nah, udah. Oke guys, segitu dulu kita pertanyaannya untuk Mang Pelik udah banyak banget. Dan jangan lupa cek Asla Clothing. Asla Clothing ada di TikTok Shop juga ya? TikTok Shop ada. Tadi ada Mbak yang ngurus. Yang ambasadornya ya. Ada namanya, di TikTok Shop, tungguin aja kalau kita lagi live pastinya ada gratis. Namanya Donut, dia Donut. Donut Esa bisa dicari di situ. TikTok banyak banget promonya, ada bonus free ongkir lah, ada diskon berapa lagi kalau beli banyak bisa dapat lagi lah gitu. Dan di Shopee juga ada, dan katalognya yang paling lengkap ada di Instagram Asla. Instagram Asla Clothing. Asla Clothing. Kan keluar sini, ting. Tolong Bapak. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu Mamang sekalian ditutup. Terima kasih sudah datang dan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Bagus sebenarnya. Dari dulu ini kepingin gue ngedukasi orang tentang spiritual kayak gini sih sebenarnya ke orang-orang ya. Jadi percaya syukur, nggak percaya juga nggak ada yang larang. Terserah Anda. Cuma kalau Anda mau nantangin saya akan dengan senang hati menerima tantangan Anda. Karena itu kadang banyak, dia mana ada setan. Silahkan dicoba masing-masing. Bisa dicoba, bisa dicoba. Itu aja saya mah gampang. Kalau emang dasarnya kepo, boleh dicoba sendiri di rumah. Oke guys, thank you banget. Udah station kita di Casino Podcast. Sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya. Dadah. Not be